Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Santoso dengan NIM 0535207888. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan untuk tugas 3 praktikum ya dari base data di MySQL, dan ini untuk soalnya. Oke, langsung aja. Di sini kita buka dulu untuk sumnya ya. Lalu saya sudah buka ini untuk halaman PHP-nya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama itu kita disuruh membuat perintah commit. Commit ini adalah sebenarnya maknanya bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Ini kodenya, tampilannya seperti ini. Rumah sakit, langsung aja kita buat rumah sakit rutin. Lalu kita buat di sini eh, transaksi 1. Oke, kita drop. Karena saya udah buat scriptnya, langsung aja kita copy ya. Sini. Oke, kalau sudah kita go langsung. Sudah masuk ya untuk transaksi satunya. Lalu kita execute. Nah, sudah masuk sini ya, Tito di pasien 6, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan ini. Lalu berikutnya kita buat lagi perintah commit sampai transaksi. Oke, kita buat lagi langsung berikut transaksi 2 ya, berarti transaksi 2 kita drop, kita copy lagi di sini dengan menggunakan commit. Nah, tadi yang pertama tanpa commit, yang kedua baru tanpa commit, maaf ya, koreksi. Kita copy. Kalau sudah kita go, sudah masuk transaksi 2 nya, kita execute lagi. Masih ada ya sini 6 Tito sama. Lanjut, kita bikin lagi transaksi 3 berarti. Transaksi 3. Oke. Transaksi 3 ini kita sekarang sudah menggunakan perintah rollback ya. Kita copy di sini. Perintah rollback sesuai dengan perintah rollback. Nah, rollback ini untuk digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kayak yang diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingat bahwa rollback akan bangun pada perintah sedang berjalan atau sebelum commit yang tadi kita buat. Oke, ini sudah kita copy di sini. Langsung saja kita coba ya. Oke, transaksi 3. Nah, ini tetap ada di sini. Sudin 02. Rollback. Berikutnya kita buat lagi untuk transaksi 4. Commit tapi berdasarkan dengan set data pasien. Kita copy. 4 ini si rollback menggunakan ya, kita lihat di sini. Bikin transaksi dan seperti set data point where ID pasien. Oke, kita coba. Kita execute. Nah, sini masih menggunakan ya, sama. Perintahnya. Lalu transaksi 5, yaitu 5 ini kalau nggak salah menggunakan checkpoint, merupakan tempat titik di mana terakhir simpan seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah berbeda membatalkan atau menggunakan suatu perintah ke kondisi tertentu. 5. Oke, copy, kita coba go, kita lihat di sini execute. Nah, ini sudah masuk bertambah 67 datanya. Sini ada baran hijau lagi
seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita disuruh membuat trigger admin, atau ini ya, kita buat trigger sekarang ya. Kita buat trigger, kita buat lagi di rumah sakit, kita buat tabel obatnya di sini, kita buat dulu. Create table. Oke, sudah, kita go. Ya, sudah masuk tabel obatnya di sini seperti ini ya. Lalu lanjut, kita buat lagi untuk transaksi obatnya. Transaksi obat kita buat di sini, kita go lagi. Ya, sudah masuk juga ya tabel dari transaksi obat dan juga obat. Lalu setelah itu kita kasih numeric key ya, indeks rumah sakit, administrator, ID obat. Oke, sekarang kita kasih ID obat di sini, kita kasih, terus transaksi obat, ID pasien, dan ID obat. Dan ID obat. Oke, ID obat, ID obat, ID pasien, ID pasien. Kita transaksi obat, kita cek lagi sebentar. Obat, coba ID obat, transaksi obat. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita ke rumah sakit lagi, kita ke desainer ya, kita cek, kita trigger ke rumah sakit sampai di obat. Tabel obat, tabel obat sudah, ID obat, kode obat, transaksi obat juga sudah. Berikutnya kita habis itu show list table, kita tambahkan sakit dan obat sini. Oke, pasien, transaksi obat, obat. Salah, maaf. Pasien di sini, transaksi obat, obat. Kita kasih ke ID pasien, ke ID pasien. Kita kasih create relationship di ID pasien ke ID pasien. Oke. Ini belum kita save. Transaksi obat, ini obat ya. Oke, kita save dulu ya. Save back. Lalu
ID pasien, lalu obat, ID obat ke obat. ID obat ke ID obat. Oke, kita geser aja seperti ini. Oke, seperti ini ya untuk relasinya. ID pasien ke ID pasien, ID obat ke ID obat. Lalu berikutnya kita untuk menambahkan data obatnya ya. Kita ke rumah sakit lagi, obat. Kita insert di sini ID obatnya, kita samain aja kayak di sini. ID obat 123 1 nomor A001 amikacin, harga 20.000, stok 10.000, stok 10. Oke, lalu yang berikutnya ini kita go dulu deh. Go, kita cek di obat ya, di browser sudah masuk ya, A1 2000. Lalu kita lanjut insert untuk nomor 2 A002 amoxilin di harga 15.000, 20. Oke, kita go. Lalu kita insert lagi yang ketiga 03 betadin, itu harganya 7.000, stok 5. Oke, stoknya 5. Sip, kita lanjut insert. Kita cek lagi. Sudah masuk ya sini untuk nama daftar obatnya. Lalu setelah itu kita akan membuat trigger berdasarkan gambar. Trigger ini adalah untuk menggunakan obat yang pada penyakit dengan hasil ini. Kita coba buat di rumah sakit. Trigger kita bikin di sini, sesuaikan aja ya, transaksi underscore jual ini transaksi obat, ini after insert. Oke, lalu kita masukkan di sini update obat stok. Kita copy, coba kita go. Ya, ini sudah masuk di sini ya transaksi obatnya after insert. Lalu yang berikutnya kita tambahkan transaksi obat 12. Sebentar, kita tambahkan dulu di sini transaksi obat, berarti ya transaksi obat kita terima sakit lagi, kita tambahkan itu di transaksi obat. Menjalankan misalnya SQL berikut. Oke, kita masuk di rumah sakit, kita tambahkan kodenya di sini. Coba copy, coba kita insert. Oke, sudah masuk rawnya ya. Sekarang kita cek di obat apakah berkurang ya. Di sini sudah berkurang ya. Tadi amoxilin ini stoknya 20.000. Maaf, stoknya itu tadi 20, sekarang tinggal 15, sudah berkurang 5 karena kita masukkan input tadi di SQL. Oke, saya rasa untuk praktikum transaksi obatnya sudah berhasil ya di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Sudah berkurang. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon koreksinya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita kerjakan bisa menambah wawasan untuk kita semua ya. Terima kasih.